Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Nah, satu lagi yang tidak pernah bosan-bosan Ibu ingatkan, semoga masih tetap semangat meskipun kondisi pembelajaran masih dilakukan dari rumah. Pada hari ini kita akan kembali lagi bersama-sama belajar pendidikan agama Buddha dan budi pekerti. Akan tetapi, hari ini ada yang beda anak-anak. Kita tidak lagi membahas materi yang berkaitan dengan pengorbanan bodhisatwa yang ada di bab 2. Karena kemarin kita sudah mengadakan ulangan harian, itu artinya berakhir pula pembelajaran kita pada bab 2 tentang pengorbanan bodhisatwa. Untuk hari ini, kita akan melanjutkan pembelajaran ke bab selanjutnya, yaitu bab 3. Yang berjudul Hari Raya Waisak dan Asada dengan sub pokok bahasan Sejarah Hari Raya Waisak. Anak-anak bisa dibuka bukunya pada halaman 76. Akan tetapi seperti biasa, sebelum kita mulai kegiatan belajar kita, tidak lupa kita akan berdoa terlebih dahulu dengan membacakan doa nama Karagata secara bersama-sama. Anak-anak duduknya yang rapi, tangan bersikap anjali karena kita akan segera melakukan doa secara bersama-sama. Berdoa kita mulai. Arahang sama sang Buddho Bhagawa, Budang Bhagawantang Abiwademi, Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami, Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Terpujilah Tuhan yang Maha Esa, terpujilah Sang Triratna. Semoga saya dapat belajar dengan baik dan benar untuk menjadi anak yang pandai dan berbudi luhur. Semoga kebijaksanaan saya terus berkembang. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Berdoa selesai. Setelah berdoa, selanjutnya agar kita belajar lebih berkonsentrasi, kita akan sejenak duduk hening anak-anak. Nah, silakan duduknya yang rapi dan santai. Kemudian mata dipejamkan dan menyadari nafas yang masuk dan keluar, serta memposisikan duduk bersila seperti biasa. Kita akan melakukan meditasi. Sembari kita bermeditasi, dalam hati kita mengatakan, nafas masuk, aku tahu. Nafas keluar, aku tenang. Nafas masuk, aku tenang. Nafas keluar, aku bahagia. Meditasi kita mulai. Meditasi selesai. Sadu, sadu, sadu. Sebelum kita masuk ke penjelasan materi, terlebih dahulu Ibu akan menjelaskan maupun memaparkan tujuan pembelajaran kita pada kegiatan belajar hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini diharapkan anak-anak setelah mengikuti pembelajaran pada hari ini mampu yang pertama bersyukur atas kesempatan dapat belajar tentang sejarah Hari Raya Waisak yang diwujudkan dalam semangat belajar, berdoa, dan melakukan meditasi atau duduk hening sebelum dan sesudah belajar.
Yang kedua, menunjukkan perilaku tanggung jawab ketika berinteraksi dengan guru, teman, dan orang tua dalam mempelajari tentang sejarah Hari Raya Waisak. Yang ketiga, menjelaskan arti Trisuci Waisak. Yang keempat, menceritakan kembali peristiwa yang ada dalam sejarah Hari Raya Waisak. Yang kelima, menjabarkan isi gambar yang berkaitan dengan sejarah Hari Raya Waisak. Yang ketujuh, menguraikan sejarah perayaan dan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam Hari Raya Waisak. Yang ketujuh, mendemonstrasikan lagu Buddhis Malam Suci Waisak. Yang kedelapan, membuat kartu ucapan terkait dengan Hari Raya Waisak. Mari kita mulai pembahasan materi kita pada hari ini. Materi yang pertama, arti Trisuci Waisak. Salah satu hari besar atau hari raya dalam agama Buddha adalah Hari Raya Waisak anak-anak. Hari Raya Waisak sendiri di kalangan umat Buddha sering disebut dengan Hari Raya Trisuci Waisak. Disebut demikian karena pada hari Waisak ini terjadi 3 peristiwa penting anak-anak, yakni kelahiran Pangeran Siddhartha Gautama, tercapainya penerangan sempurna oleh Pertapa Gautama, dan juga wafatnya Sang Buddha Gautama. Nah, 3 peristiwa penting tersebut terjadi pada hari yang sama ketika bulan purnama di bulan Waisak. Materi yang kedua mengenai sejarah Hari Raya Waisak. Hari Raya Waisak merupakan hari raya terbesar dan paling bermakna bagi umat Buddha anak-anak. Kata Waisak berasal dari bahasa Pali Vaisakha atau di dalam bahasa Sanskerta disebut juga dengan Waisakha. Nah, Waisakha ini diambil dari bulan dalam kalender Buddhis yang biasanya jatuh pada bulan Mei kalender Masehi. Waisak memperingati 3 peristiwa penting yang semuanya terjadi di bulan Waisakha dan pada waktu yang sama, yaitu tepat saat bulan purnama. 3 peristiwa penting itu adalah: yang pertama, kelahiran Pangeran Siddhartha. Pangeran Siddhartha adalah putra dari seorang raja yang bernama Suddhodana dan Ratu Mahamaya dari kerajaan Sakya anak-anak. Beliau lahir di sebuah taman, yaitu di Taman Lumbini, tanpa kesulitan suatu apapun. Tepatnya pada tahun 623 sebelum Masehi. Pada saat ia lahir, disaksikan oleh para dewa dan dewi. Selain itu, juga muncul 2 arus kecil jatuh dari langit anak-anak. Yang satu dingin dan satunya lagi hangat. Arus tersebut kemudian membasuh tubuh Pangeran Siddhartha. Pangeran Siddhartha lahir dalam keadaan bersih tanpa noda, berdiri tegak dan langsung dapat melangkah sebanyak 7 langkah ke arah utara. Dan tempat yang dipijakinya kemudian ditumbuhi oleh bunga teratai, di mana bunga teratai ini menjadi lambang kesucian anak-anak. Peristiwa penting kedua yang diperingati pada saat Hari Raya Waisak dalam agama Buddha, yaitu Pangeran Siddhartha mencapai kebuddhaan. Jadi anak-anak, ketika di usia 29 tahun, Pangeran Siddhartha ini pergi meninggalkan istana serta anak dan istrinya untuk mencari kebebasan dari 4 peristiwa. 4 peristiwa apa anak-anak? 4 peristiwa itu yaitu lahir, tua, sakit, dan mati. Kemudian Pertapa Siddhartha setelah pergi meninggalkan istana, ia bermeditasi di bawah pohon sala, menghadap ke arah matahari terbit dan bersumpah bahwa beliau tidak akan pergi sebelum mencapai kebuddhaan. Pada saat itu meskipun banyak setan maupun mara yang menggoda, akan tetapi Pertapa Siddhartha ini tidak pernah tergoyahkan ataupun tergoda.
Sampai akhirnya pada saat Purnama Sidhi, Pertapa Siddhartha ini mencapai pencerahan atau kebudaan dan menjadi Buddha. Pertapa Gotama mencapai pencerahan sempurna menjadi sama Sang Buddha. Tepat pada saat bulan Purnama di bulan Waisak ketika ia berusia 35 tahun pada tahun 588 sebelum Masehi. Nah, selain itu juga, pada saat mencapai pencerahan sempurna, dari tubuh Pertapa Siddhartha ini memancar 6 sinar Buddha atau Buddha Rasmi anak-anak. Dengan warna biru berarti bakti, kuning mengandung arti kebijaksanaan dan pengetahuan, merah berarti kasih sayang dan belas kasih, putih mengandung arti suci, jingga berarti giat, dan campuran kelima sinar tersebut. Peristiwa penting yang ketiga sekaligus yang terakhir yang diperingati dalam hari Waisak adalah Sang Buddha wafat. Nah, jadi anak-anak, setelah menjadi Buddha dan mencapai penerangan sempurna, Pangeran Siddhartha ini menyebarkan Dharma selama kurang lebih 45 tahun anak-anak. Sebelum akhirnya tiba saatnya yang merupakan hukum abadi itu datang, yaitu tidak lain adalah kematian. Nah, pada saat menjelang wafat, Buddha berbaring di antara dua pohon sala kembar. Pada saat itu juga, para biku mengelilingi beliau. Bahkan ada juga beberapa biku yang masih bersedih karena Buddha akan tiada. Buddha pada saat itu wafat pada bulan Purnama di bulan Waisak, tepatnya di usia ke-80 tahun di Kusinara pada tahun 543 sebelum Masehi. Momen itulah yang disebut sebagai parinibbana. Pada saat itu, semua makhluk termasuk para dewa serta anggota Sangha melakukan sujud sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada Sang Buddha. Akan tetapi anak-anak, sebelum wafatnya, Buddha ini berpesan kepada para biku bahwa hidup ini menderita, maka berusahalah dengan sungguh-sungguh. Nah, anak-anak, setelah kita mendengarkan penjelasan materi, selanjutnya sebelum kita tutup pembelajaran, kita akan bersama-sama mendengarkan sebuah lagu yang berjudul Malam Suci Waisak. Anak-anak bisa dibuka bukunya pada halaman 80. Di situ ada lirik lagunya. Jadi mari kita bernyanyi bersama-sama. Bulan
pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita sudah mendengarkan penjelasan materi dan juga menyanyi. Hingga tidak terasa waktu pembelajaran kita sudah hampir selesai. Itu artinya tiba saatnya kita akan berdoa untuk menutup pembelajaran. Anak-anak dipersilahkan duduk dengan rapi, tangan bersikap anjali. Kita akan membacakan doa secara bersama-sama. Berdoa kita mulai. Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa, terpujilah Sang Triratna. Terima kasih kepada semua orang yang telah membantuku belajar pada hari ini. Semoga mereka diberkati kesehatan dan kesejahteraan. Semoga ilmu yang kupelajari berguna bagi diriku dan orang lain. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Akhirnya pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai ya anak-anak. Ibu harap anak-anak ibu tetap semangat ya meskipun pembelajaran dari rumah. Selalu jaga kesehatan, menggunakan masker dan membawa hand sanitizer ketika anak-anak pergi keluar rumah. Jangan lupa juga untuk belajar mengenai materi minggu depan. Kita akan melanjutkan pembahasan ke subbab selanjutnya, yaitu tentang perayaan Hari Waisak dan maknanya. Selain itu anak-anak tugasnya dikerjakan ya. Sudah ibu kirimkan di grup WA. Selamat mengerjakan. Akhir kata dari ibu Sukihotu, Namo Buddhaya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Dah.